Tak disangka, juru masak ungkap kandungan non-halal di ayam goreng Widuran Solo. Rumah makan ayam goreng Widuran di Solo menjadi sorotan usai terungkap menggunakan bahan non-halal untuk kremesan ayam. Yang panas dipakai luar kota soalnya. Yang babi 4. Apa nih? Allah, rumah tingkat. Apa? Oh, mak minta Pajero. Baru. Waduh, Pajero. Atau perlengkapan haji. Dua jamaah haji ini malah mengisi koper besarnya penuh dengan rokok sampai sekarang. Ini sebab kenapa orang Arab Saudi suka sangat dengan Malaysia. ويحمل الطلاب على أكمل الأدب في حلقته. Ia merupakan suatu adab yang unggul, dan adab seperti ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri daripada makanan ayam yang sudah berpuluh-puluh tahun yang ada dekat Indonesia ternyata baru sekarang terbongkar ada kandungan B2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, bahkan sudah beredar di media sosial di kalangan TikTok dan juga di kalangan Facebook dan juga YouTube para sahabat, tentang makanan halal yang ada dekat Indonesia yang mengatakan masih mengandung minyak babi para sahabat. Ini kok rasanya sedap banget macam itu. Banyak yang tidak sedar umat Islam yang ada dekat Indonesia dan sudah berpuluh-puluh tahun para sahabat, dan baru terbongkar sekarang. Dan di sini juga ada sebuah video juga para sahabat. Ada sebuah penjual cekoi semacam makanan ringan di Surabaya, di Surabaya. Di situ pembelinya kok ada yang bertudung, ada yang berhijab macam itu. Bahkan ada suatu orang yang non-muslim, mereka mengatakan yang ada yang babi 4 macam itu. Itu kan seolah-olah mereka memberikan signal kepada yang muslim, seolah-olah di dalam komentar itu memberi signal kepada yang muslim bahwa makanan ini ada kandungan babi. Bahkan ada di suatu video juga yang Mas Farhan cari di situ bahwa ceko ini non halal macam itu. Tapi peliknya ketika di dalam video show di situ, di dalam shoot video di situ, karyawannya pun pakai tudung para sahabat. Di dalam sana itu karyawannya pakai tudung. Itu yang makanya halal dekat Indonesia pun menjadi sorotan di mata dunia. Bahkan kemarin itu produk daripada Indonesia di Malaysia diboikot oleh Jakim Malaysia para sahabat. Dan bukan itu saja, sedangkan juga dari jamaah haji, daripada Malaysia mendapat pujian dari imam besar Arab, sedangkan jamaah haji daripada kita, bahkan menteri agama daripada Malaysia juga dipuji dengan adabnya dan juga akhlaknya dan juga tata santun dan juga kata-kata yang mereka lontarkan sangatlah beradab, dan juga apabila orang senyum mereka juga ikut tersenyum macam itu. Melainkan dari jemaah kita, mereka malah membawa barang-barang terlarang seperti halnya rokok juga dibawa ke tanah suci untuk dijual untuk mendapatkan untung katanya para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah asal jangan bergaduh. Let's go. Tak disangka, juru masak ungkap kandungan non-halal di ayam goreng Widuran Solo. Rumah makan ayam goreng Widuran di Solo menjadi sorotan usai terungkap menggunakan bahan non-halal untuk kremesan ayam. Pengakuan juru masak menyebutkan minyak yang dipakai khusus kremesan tidak halal, meski minyak yang digunakan untuk menggoreng ayam berbeda. Kejadian ini mencuat setelah ulasan di Google menyebut adanya ketidakterbukaan pihak rumah makan. Pihak manajemen baru mengklarifikasi setelah isu viral di media sosial. Rumah makan yang berdiri sejak 1973 ini akhirnya ditutup sementara atas permintaan wali kota.
Mayoritas ini bukan muslim, non muslim. Iya. Sama. Sedikit gitu kan kemarin itu kalau beda selain kremesan apanya mas? Kremesnya aja. Minyak ini asli Barku. Oh gitu. Iya. Dari bahan non halal. Ya, maksudnya dari minyaknya yang Dari minyaknya. Oh iya. minyaknya itu juga digoreng ke ayam. Enggak. Ini minyak Barku. Oh, berarti minyak itu digoreng Iya. Cantik satu dia. Memang dia cakap benar, dia peran soda ya, orang itu. Orang itu tiban yang panas ya mbak. Yang panas ya, minta yang panas dipakai luar kota soalnya. Yang babi 4. 3 sebab kenapa orang Arab Saudi suka sangat dengan Malaysia. Yang pertama, adab rakyat Malaysia yang suka senyum dan juga tolong-menolong. Nombor 2, kalau ada pelajar ataupun jemaah yang datang ke Arab Saudi, memang semuanya sopan santun, tak ada rushing pushing-pushing, semuanya baik-baik belaka. Nombor 3, kalau orang Arab datang ke Malaysia, mereka memang sangat sukakan cuaca kat sini sebab tak terlampau panas, tak terlampau sejuk. Nak tahu tak, ada kerja kosong untuk rakyat Malaysia ke Arab Saudi. Hanya perlukan diploma ataupun degree, ada pengalaman example dan berminat nak kerja dekat Arab Saudi. Nak tahu lebih lanjut? Klik link ini. Assalamualaikum bro. Murah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malaysia, Indonesia. Malaysia. Apa yang paling kamu suka di Malaysia? 5 perkara yang orang Arab suka di Malaysia, okey? Yang pertama adalah rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia baik. Kalau kita senyum, dia orang pun senyum. Kalau orang minta tolong, dia orang boleh tolong. Ini yang pertama. Yang kedua adalah makanan. Makanan dekat sini ada macam-macam. Ada makanan Malaysia, ada makanan India, ada makanan Arab, macam-macam. Kalau negara kami tak ada. Kami ada makanan Arab ya. Dekat sini ada macam-macam. Alhamdulillah, memang semua sedap. Tapi saya suka makanan Melayu lah. Yang ketiga adalah cuaca dia. Cuaca dia memang best. Mungkin bagi saya lah. Sebab bukan selalu panas dan tak ada sejuk. Saya memang tak suka musim sejuk. Langsung tak suka. So dekat sini cuaca Alhamdulillah best. Dia tak panas, tak sejuk. Biasa. Inilah cuaca yang saya suka. Yang kelima adalah laut dia. Laut dia memang best. Kalau kita pergi Terengganu ataupun kita pergi Penang, Langkawi, memang best lah. Banyak tempat ada laut. Bukan macam negara lain. Negara lain satu tempat je yang ada laut. Okay guys, semoga insya-Allah Malaysia maju lagi sampai jadi yang pertama di dunia ni dan aman sentiasa di seluruh Malaysia. Assalamualaikum. Sambil menyelam, minum air. Pepatah itulah yang mungkin dijadikan pedoman jamaah haji ini. Bukannya membawa banyak pakaian atau perlengkapan haji, 2 jamaah haji ini malah mengisi koper besarnya penuh dengan rokok sampai sekarung. Alhasil, mereka ditahan imigrasi Saudi dan kopernya juga disita. Beruntung petugas haji Indonesia membantunya. Mereka pun akhirnya dilepaskan imigrasi dan semua rokok yang dibawa akhirnya disita. Di tanah suci harga rokok memang mahal. Jika di Indonesia hanya 20.000, maka di sana bisa mencapai 100.000. Kalikan saja untungnya. Jika bawa 1.000 bungkus lalu dijual di sana, kan lumayan. Bisa buat beli sawah sepulang haji. Mau tahu nggak hal kecil yang sering disepelekan sama jemaah umroh, khususnya dari Indonesia, bahkan bukan hanya dari Indonesia tapi di seluruh dunia, seperti apa? Nah, seperti ini. Air zam-zam ini sebenarnya hanya untuk diminum di sini saja. Jadi di sini sudah ada himbauannya, tuh ya. Jadi air zam-zam ini hanya untuk drinking water zam-zam. Jadi hanya untuk diminum di sini saja, ya. Tuh, di situ ada himbauannya. Jadi hanya diminum di sini saja, tapi ini sering disepelekan sama umat muslim di seluruh dunia. Ada yang bawa galon ya. Tapi inilah
kebijakan di Masjidil Haram yang bijaksana, walaupun dibawa ke hotel kemanapun tapi tidak ada teguran. Luar biasa kan baiknya otoritas Masjidil Haram. Tapi kalau menurut saya sebenarnya air zam-zam itu ada tempat untuk belinya di luar. Doa saya buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Selamat menonton. Barakallah, dan bisa nyoba minum air zam-zam di depan Masjidil Haram. Apa nih? Allah, rumah tingkat. Apa? Oh, mak minta Pajero. Baru. Waduh, Pajero. Ya Allah, Alphard. Poin berikutnya adalah apa yang kita lihat hari ini. Orang coret-coret, tulis nama, pasangannya, macam-macam. Ada yang aneh, bahkan ada yang salat di sana. Maka sekarang ditutup. Berapa bulan lalu masih terbuka. Ada yang coret-coret di tiang sana. Ketahuilah itu sesuatu yang melanggar pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Tangga je. 2025. Ya salam. Penting ini saya bilang. Ini bentuk pelanggaran. Bayangkan Pak, udah dicat tiap tahun baru datang orang kita. Maka alhamdulillah dengan dibuat seperti ini, kita tidak lagi menonton orang yang coret tiang sana, orang yang sholat arahnya bukan menghadap kiblat. Ya, ada macam. Ini jangan ditiru ya. Ya. Kenapa? Karena Arafah bukan tempat cari jodoh. Arafah tempat tempat. ويحمل الطلاب على أكمل الأدب في حلقته. Peristiwa yang berlaku ini iaitu siang tadi disebutkan jelas nama Menteri Agama iaitu Dr. Muhammad Naim Mukhtar, dan begitu juga bersama dengan kita pada malam ini Dr. Zulkifli Hasan. Masya Allah. Maka ia merupakan suatu adab yang unggul, dan adab seperti ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri daripada para guru, para masyayikh yang menukilkan dan meriwayatkan hadis kepada saya, dan saya mengambil daripadanya. Antaranya tuan guru kami Syekh Muhammad Abu Huda Ya'qubi. Beliau adalah orang yang begitu sekali beradab dengan majlis hadis Nabi SAW. Bukan setakat beliau mengamalkan pada dirinya, bahkan beliau menggalakkan para pelajarnya untuk bersikap dan beradab dengan adab yang tertinggi terhadap hadis Nabi SAW. Di dalam pengajian hadis, beliau beradab dengan memakai pakaian yang paling cantik, dan beliau bahkan meletakkan minyak wangi pada kitabnya. Kitab itu dilomo dengan minyak wangi, diwangikan, dan beliau akan duduk dalam majlis hadis dengan cara duduk yang paling terbaik. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Memang rasanya pelik sangat para sahabat apabila menengok sebuah video yang di situ mayoritasnya Islam, tapi malah berkerumunan barang-barang atau makanan yang non halal macam itu. Dan setakat itu, kalau memang non halal, kenapa yang beratur dekat sana itu yang dekat belakang juga menggunakan hijab? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Kalau sudah tahu barang itu non halal, ada kandungan babi gitu macam itu, tak perlulah kalian itu beli macam itu para sahabat, agar tidak membuat isu di dalam media sosial macam itu. Dan kalau memang di dalam itu ada barang B2, tetapi kenapa kok karyawan di sana itu ada yang berhijab macam itu? Itu menjadi salah satu pertanyaan para sahabat. Kenapa kan seharusnya kan kalau Islam katanya kalau orang Muslim tak boleh sentuh B2 macam itu para sahabat. Melainkan kalau Mas Farhan tengok, meskipun dekat Indonesia pun ada nones, ada cindo bercampur dengan orang Islam, itu kalau menengok sebuah makanan dan juga ayam yang sudah berpuluh-puluh tahun yang menggunakan minyak B2, di situ juga mengatakan hanya crunchy-nya saja yang menggunakan B2 katanya. Kalau ayamnya tidak katanya para sahabat, kata penjelasan dari karyawannya langsung tadi. Tapi kan digoreng satu
wajan yang bersamaan, mungkin dengan tempat yang bersamaan macam itu. Itu kan yang menjadi orang itu tidak diakui kehalalannya di luar negara, bahkan masih diselidiki macam itu para sahabat, kehalalnya daripada Indonesia ini para sahabat. Lain macam daripada Malaysia yang sudah mendunia sampai orang Jepun pun mengakui kehalalannya orang Malaysia para sahabat. Bahkan apalagi Arab yang macam itu, tentang keadapannya seorang menteri daripada Malaysia, menteri agama daripada Malaysia, dengan adabnya dan juga tentang tata keramahnya. Melainkan dari jemaah kita malah menjadi sorotan di media sosial, menjadi perbincangan, perbicaraan, datang ke tanah suci bukannya untuk berjualan, untuk menunaikan ibadah haji, malah berjualan rokok, sebatang barang yang sudah terlarang. Dan juga ada yang mencoret-coret di fasilitas umum dan berkeyakinan dengan mencoret nama itu, katanya ada nama itu dicoret I love apa gitu katanya biar mungkin keyakinan mereka, biar cinta mereka itu abadi macam itu para sahabat. Tapi hal itu hanya mengkotori fasilitas yang ada dekat sana macam itu para sahabat. Malulah para sahabat, setiap ada benda-benda pelik semacam ini mestinya berada dari Konoha, berasal daripada Konoha macam itu. Tak malu ke kalian itu selalu dikasih ajar macam itu, selalu disekolahkan macam itu? Sepatutnya kalian itu malu untuk memperbaiki diri ke depannya. Jangan selalu membuat hal-hal yang aneh-aneh macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.